untuk komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Ada tahapannya ya, yang di nationally determined contribution. Di sisi lain juga komitmen secara jangka panjang, jadi NDC 2020 sampai ini merupakan transisi energi di 2060 atau dipercepat. Itu intinya pada titik tersebut seluruh pembangkit listrik harus sudah berbasis energi baru dan terbarukan. Nah, di situ intinya emisinya nol. Sementara emisi yang ada mungkin 120-an juta ton karbon itu dari yang lain. Ada industri komersial yang mungkin masih menggunakan fosil tapi katakan sudah lebih bersih, tapi kan tetap ada emisi. Nah, emisi ini nanti kan akan diserap oleh hutan kita. Jadi intinya di listrik, pembangkit listrik itu akan banyak. Kemudian caranya bagaimana? Nah, pemerintah ini sudah mulai memfinalkan rancangan undang-undang energi baru terbarukan dengan DPR, khususnya Komisi 7. Nah, nanti di sana banyak hal yang ya insya Allah menjadi pemicu untuk percepatan dengan berbagai dukungan pemerintah, baik itu insentif, kemudahan, kemudian kolaborasi stakeholder. Nah, nantinya list project di pembangkit ini kan oleh PLN ya, di RUPTL PLN itu pun komposisinya sekarang sudah lebih banyak yang sifatnya green energy atau renewable energy. Nah, ini harus kita pantau terus ini supaya pembangunan renewable ini tahap demi tahap sesuai dengan, kalau di listrik namanya COD, commercial operation date, itu mulai beroperasinya. Ini jangan sampai molor lagi kan, karena ditargetkan kita di 2025 itu kan 23% itu bertahap. Ini kita jaga investasi yang dilakukan oleh PLN maupun dari pihak swasta. Pihak swasta ini bisa berkolaborasi dalam pembangkit ataupun dia membuat salah pendukung klaster-klaster industri yang sudah dicanangkan Bapak Presiden, misalkan Green Industrial Park. Itu adalah kawasan industri yang berbasis green, yang seluruhnya akan disuplai oleh listrik dari energi terbarukan. Misalkan potensi air yang sangat besar ataupun yang lain, mungkin di Papua dan di kemana, di Sungai Mamberamo, di Kalimantan Utara, Kayan, kita punya masih banyak area-area klaster industri hijau yang akan full distribusi oleh energi terbarukan. Sementara yang masuk ke nasional yang dalam hal ini masih dikelola PLN itu sumbangsinya oleh energi terbarukan yang dibangun oleh PLN sendiri maupun oleh swasta. Ini yang perlu kita kejar dari berbagai klaster, titik mana yang akan dibangun dengan teknologi air, PLTA, titik mana yang disuplai oleh bioenergi, titik mana oleh panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, arus laut nantinya. Nah, ini untuk menyambungkan, ini kan perlu grid jalannya ya, jalan tol listriknya ini sedang dikembangkan agar nanti akan terkonek masing-masing pulau, sehingga di situ berbagai resource, kan ini sumber air, sumber panas bumi kan biasanya ada di pegunungan, sementara untuk menyalurkan sana perlu jalan. Nah, ini nih. Nah, nanti kalau sudah terkonek, mudah-mudahan di area Indonesia itu akan kuat, artinya untuk yang agak kurang resource-nya bisa disuplai yang lebih kan itu ya, karena udah nyambung nih nanti. Itu konsep ke depan supaya Indonesia sudah melepaskan ketergantungan dari fosil, termasuk memperkuat penetrasi istilahnya lah, memperkuat EBT yang ada dengan grid yang sudah dipakai. Bagaimana yang fosil ini nantinya, kan nanti hilang nih pelan-pelan ya. Di transisi ini kalau PLTU katakan masih menjadi penyumbang listrik di sistem, ya sekarang udah dicoba dicampur batu baranya dengan biomasa walaupun 10%, tapi ada beberapa pembangkit yang
sudah bisa 100%. Nah ini perlu diperkuat lagi sinergi untuk membuat feedstock biomasa ini sustainable, karena ini kan satu varietas tanaman yang harus ditanam nih, harus dipikirkan kolaborasi arealnya, luas lahannya, cara panennya, sehingga ini jangan sampai ya istilahnya harus terus panen nih, ini panen dipotong ditanam lagi, yang sana panen potong lagi, ini terus ini. Karena ini listrik sumbernya harus terus menerus, itu yang menjadi tantangan di bioenergi. Kemudian kita juga punya program yearly retirement, nanti sudah di-list potensi mana PLTU yang katakan akan dipensiunkan secara cepat. Ini mengurangi emisi yang besar ini kan dari PLTU. Termasuk jangan lupa program penghematan energi atau efisiensi energi. Walaupun kita sudah menuju renewable, tapi kalau pemanfaatan listrik ini termasuk BBM dengan hemat itu sesuai peruntukannya, sesuai kebutuhan, nggak berlebihan. Nah itu kan juga bisa mencegah penurunan emisi, mencegah emisi atau bisa menurunkan emisi targetnya. Ya, makasih Pak. Ya.